Hai, selamat datang di podcast Mahasiswa Insomnia. Untuk episode spesial, kita lanjutkan untuk materi kedua dari workshop penulisan jurnal internasional, yaitu dari Bapak Profesor Dr. Renat Nuryono MS. Beliau adalah dosen kimia UGM, juga sebagai editor-in-chief Indonesian Journal of Chemistry. Selamat mendengarkan. Materi PowerPoint-nya bisa di-download di link yang ada di deskripsi. Terima kasih. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi Prof. Abdul saya kira sudah banyak cerita tentang bagaimana kiat-kiat dan trik-trik gitu ya. Trik itu tapi mungkin bagaimana strategi yang bisa kalian lakukan untuk menyusun. Nah, barangkali mungkin ada overlap dengan Pak Sul, tapi lebih baik overlap daripada nanti ada yang tidak. Gitu ya. Nah, saya mengambil satu tema, yaitu teknik pemilihan hingga sampai pada nanti submission dari paper atau mungkin manuskrip gitu ya. Kalau manuskrip itu artinya masih yang kalian submit, dan paper itu kalau sudah di-publish itu biasanya disebut sebagai paper. Kalau masih dalam bentuk submission itu adalah manuskrip gitu ya. Baik, nah teknik pemilihan jurnal saya kira tadi sudah dalam hal reputasi, yaitu ukurannya apa, kemudian ada sekarang sudah ada leveling gitu ya, ada 1, 2, termasuk di Sinta kalau kalian buka itu juga sudah ada leveling gitu ya, ada S1 sampai S berapa? Kalau Sinta juga sudah mengikuti Scopus gitu ya. Cuman kalau yang ini kalau Scopus itu baru sampai ada 4 gitu ya, 1, 2, 3. Nah, IJC yang sementara ini dikelola oleh Departemen Kimia sudah sudah merangkak dari I4 ke I3 gitu ya. Jadi bagi Bapak Ibu yang sudah lulus doktor, kemudian sudah mau ambil atau guru besar, profesor, itu melewati IJC untuk saat ini masih sudah berlaku ya, Anda sudah memenuhi syarat. Tentu saja tidak hanya semuanya dari satu jurnal, jadi harus bervariasi jurnal menunjukkan bahwa kalian tidak hanya dari jurnal sama. Baik, nah mungkin tadi mungkin juga ada Pak seperti apa, tapi saya kira juga jadi tahapan memilih jurnal yang akan dituju, tapi mungkin saya tidak sampai ke dari sisi leveling gitu ya, tapi lebih ke fokus atau ruang lingkup yang kalian ingin ambil gitu ya. Maksud saya adalah kira-kira kalau kita punya satu artikel dengan tema topik seperti ini, itu nanti saya cocok kemana gitu ya. Bukan berarti bahwa kalau saya prodi kimia nanti harus yang semuanya jurnal kimia. Saya prodi farmasi, saya harus yang farmasi, enggak. Tetapi bergantung pada tema kita itu lebih condong, lebih berat kemana gitu ya, lebih ada konten yang jadi justru malah itu menunjukkan hal yang positif ketika kita farmasi, kemudian kita banyak bicara atau banyak membahas tentang kimia. Kita cocok ke tapi kalau misalkan seperti kimia, nanti aplikasinya ke farmasi, ke obat-obatan misalkan, bisa saja nanti masuk ke jurnal farmasi. Nah, jadi yang tentu saja tadi sudah berarti bahwa cari dan tetapkan reputasi jurnal yang akan dituju. Jadi memang ya kalau untuk S3,
dua, barangkali yang penting kan internasional dulu gitu ya. Jadi bukan targetnya harus berapa gitu, tapi kalau yang sudah dosen, sudah sudah doktor, kemudian mau target guru besar, nah itu memang harus mencari fee-nya yang tinggi gitu. Ya, meskipun itu adalah tujuan pragmatis, tapi kalau saya sebagai editor NGP itu mengatakan bahwa ya pokoknya kalian itu kalau mau publikasi itu jangan hanya mikir ini untuk syarat lulus, ini untuk syarat naik pangkat, ini syarat guru besar. Karena kalau hanya itu yang dituju, nanti setelah tercapai kemudian berhenti gitu. Sudah nggak ada keinginan lagi untuk untuk publikasi. Padahal publikasi kan tujuannya itu adalah mulia, ingin mendistribusikan, ingin membagikan ilmu yang Anda dapatkan melalui proses penelitian. Dan mestinya seperti itu. Jadi jangan dibatasi oleh hanya sekedar mungkin kalau tujuan yang pragmatis untuk sekolah, oke lah, nggak apa-apa. Saya bisa maklumi karena memang dikejar oleh waktu, dikejar oleh keluarga, dikejar oleh anak segera lulus gitu ya. Tapi memang oke lah itu. Tapi ketika sudah nggak dibebani oleh waktu olehnya, ini harus kita bisa melakukan publikasi terus menerus tanpa harus dibebani oleh atau dibayang-bayangi oleh untuk naik pangkat oleh. Jadi itu otomatis atau konsekuensi logis ketika kita publikasi, kemudian kita bisa naik pangkat, kemudian kita masih mempunyai prestasi, mempunyai prestis dan sebagainya. Tapi tujuan utama adalah apa? Ingin mengembangkan ilmu yang kita kita punya begitu. Ya. Nah ini yang terjadi di luar. Baik. Nah kemudian ini yang saya tadi bisa katakan bahwa ketika kita mau memilih satu jurnal itu tolong Bapak Ibu untuk cek ruang lingkup jurnal yang disetujui. Ya. Seperti IJC itu kimia itu ruang lingkupnya itu tidak hanya kimia murni, tapi juga teknik kimia, kemudian juga kimia terapan, bahkan ke kimia pendidikan. Gitu. Jadi ada banyak artikel-artikel yang dimasukkan atau disubmit ke IJC itu karena mereka membaca ruang lingkup IJC itu apa. Ya. Nah, oleh karena itu kami mohon pada Bapak Ibu harus semuanya saja kalau ingin akan mensubmit suatu artikel atau manuskrip yang sudah siap, yang sudah ada, paling nggak itu sudah materinya atau kontennya, hasil penelitiannya sudah ada, kemudian belum jadi ya, manuskripnya belum jadi, karena kalau sudah jadi nanti ternyata melihat jurnal yang A atau B itu mempunyai format berbeda, itu nanti kalian, Bapak itu nanti harus berubah baru lagi gitu, ya. Jadi memang ini harus terlebih dahulu gitu ya. Jadi kemudian setelah ternyata materi saya atau topik saya itu cocok dengan ruang lingkup dari dari jurnal ini. Gitu. Kalau begitu berarti saya bisa mensubmit hasil penelitian saya itu ke jurnal tersebut. Nah, setelah kita sudah memutuskan ke situ, ya Bapak Ibu kemudian bisa mempelajari lebih dalam lagi, terutama adalah instruktur atau panduan bagaimana author itu harus mensubmit formatnya seperti apa, ya. Kemudian bahasanya bukan bahasa tapi stylenya, gayanya, kemudian cara menyajikan gambar, referensinya seperti apa itu ada di dalam manuskrip, ada di dalam instruktur untuk author, ya. Nah, ini kadang-kadang kita yang tidak sabar untuk mengecek secara detail gitu, sehingga semua jurnal itu dianggap sama gayanya atau formatnya, padahal tidak. Masing-masing mempunyai ciri khas tersendiri, ya, tidak selalu sama. Ya, nah oleh karena itu, meskipun ini sama-sama dari penerbit Elsevier, itu nanti ketika Bapak Ibu kemudian cermati itu ada yang berbeda-beda.
meskipun mungkin ada yang sama juga, tapi tolong Bapak Ibu kemudian cermati di dalam instruktur ini. Nah, kemudian setelah Bapak Ibu mungkin tidak ya kadang-kadang belajarnya paralel gitu ya. Ketika kita mau menyusun aktornya bagaimana sih baru baca. Karena kalau baca sampai detail gitu, kadang-kadang juga nanti mengimplementasikannya susah gitu. Jadi oke lah, yang penting-penting dulu yang kira-kira mau saya lakukan, kita pelajari. Nanti ketika itu bertahap begitu ya. Itu untuk menyusun manuskrip itu disesuaikan dengan instruktur untuk author atau panduannya itu ya. Nah, kemudian perlu diperhatikan juga di dalam penyusunan sebelum submit begitu. Nah, misalkan kita sudah menyusun manuskrip, ya, tolong diperhatikan ya. Banyak beberapa persyaratan atau dokumen yang perlu dilampirkan atau ditambahkan gitu. Jadi tidak hanya satu file berupa manuskrip yang isinya itu dari A sampai Z, termasuk mungkin gambar dan tabel misalkan, tetapi ini cover letter atau surat pengantar bahwa kita itu jadi jangan hanya sekedar misalkan kita submit lalu hanya mengirim. Ada juga sekarang itu masih yang offline ya, jadi harus kirimnya itu lewat email, jadi tidak online. Kita sebut offline karena itu hanya dikirim seperti kurir tapi hanya lewat email. Nah itu harus dilengkapi dengan cover letter, surat pengantar. Kalau kita ya tidak hanya menyerahkan tapi juga disaksikan bahwa ini adalah kami menyerahkan atau mengirimkan artikel atau dalam bentuk manuskrip gitu ya. Tunjukkan aja bahwa apa yang kamu kamu ingin laporkan di dalam manuskrip itu ini belum pernah dipublish, belum sedang dalam atau tidak sedang dalam proses review misalkan begitu, dan ini tidak ada konflik of interest misalkan seperti itu. Itu disebutkan di dalam cover letter itu lebih baik begitu ya. Nah, kemudian setelah itu, sekarang ngetren bahwa setiap jurnal itu meminta author yang mensubmit manuskrip itu diminta untuk menyertai juga alternatif reviewer yang diusulkan ya. Reviewer itu yang akan membahas, yang akan menilai, mengevaluasi manuskrip kalian ya Bapak Ibu ya. Tuh, kalau gitu nanti bisa kong kali kong Pak, karena itu usulan kita sendiri. Ya bisa seperti itu, tetapi kan pada umumnya jurnal juga mempunyai persyaratan bahwa yang diusulkan itu tidak boleh berasal dari satu institusi. Kemudian tidak boleh selama 3 tahun terakhir itu bekerja sama atau publikasi bersama. Jadi bisa saja bahwa yang kita usulkan itu kenal dengan kita, kemudian dulu pernah bekerja sama dengan kita, dan saya tidak apa-apa gitu. Ya, tetapi tujuannya apa? Sebetulnya untuk mempermudah editor, karena sekarang itu mencari reviewer itu sulit sekali, ya. Kenapa? Karena idealnya bahwa mereview itu kan profesional dan itu tanggung jawab intelektual atau keilmuan gitu. Sehingga mestinya itu tidak boleh diberi honor gitu ya. Jadi kalau karena tidak diberi honor, makanya kadang-kadang menilainya juga kalau terutama yang ada dari kita, teman-teman kita atau yang di Indonesia itu susah sekali. Kadang-kadang minta tolong untuk mereview tidak dijawab ya. Ya kalau sebenarnya kalau menolak aja kalau nggak mau ya ditolak aja. Jadi jangan kita memberi harapan yang palsu gitu ya, hanya kosong gitu ya. Jadi kita misalkan mengirim satu pengalaman di sini, jadi sudah 1 minggu, 2 minggu sampai 1 bulan itu tidak ada respon apa-apa. Apakah mau bersedia atau tidak gitu.
Kalau tidak kan langsung kami mencari yang lain. Itu yang sudah jadi pengalaman kesulitan ketika kita menjadi editor. Mungkin Pak Idam ini juga punya pengalaman bagaimana susahnya untuk mencari itu. Oleh karena itu editor minta tolong pada autor untuk memberi alternatif. Nanti bukan kemudian bahwa yang kita usulkan akan pasti dijadikan review, belum tentu, masih ada pertimbangan. Oke, nah kemudian setelah itu ya biasanya ini juga muncul tentu saja. Nah mungkin Pak Abdul tadi juga menyampaikan ketika kita memilih review, kita pilihnya yang mana? Mungkin salah satu contoh ya ini strategi aja. Ya Bapak Ibu di dalam manuskrip itu menggunakan referensi kan. Nah ambil aja salah satu dari referensi autor di dalam referensi itu dijadikan sebagai sebagai usulan reviewer. Kenapa seperti itu? Mungkin mereka akan melihat, ini artikel ini kok mensitasi artikel saya gitu. Manuskrip ini mensitasi artikel saya. Kalau ini diterima berarti saya akan mendapatkan tambahan sitasi gitu. Kemungkinan akan meningkatkan indeks. Jadi akan ada efek dominonya gitu. Kemungkinan bisa seperti itu, tapi tidak menjaminnya. Tetapi paling nggak kita bisa berharap seperti itu. Ya, jadi silakan aja untuk tidak harus teman. Kalau teman kadang-kadang malah dicek ini satu institusi atau mungkin guru pembimbingnya atau siapa itu malah tidak dipilih, tidak akan digunakan. Nah kemudian setelah itu ya nanti kita submit, lalu kita tunggu revisi manuskrip sesuai dengan komen dan sebagainya. Ini kalau sudah disampaikan. Nah sekarang dari beberapa tahapan ini ya oke, ya, jadi ini contohnya misalkan ini biasanya di di halaman pertama itu ada ini. Jadi misalkan Journal of Environmental Engineering, Chemical Engineering. Di situ tuh ada jurnal ini mengcover atau menerima manuskrip berupa bla dengan topik seperti itu. Jadi pada umumnya kita bisa melihat tema yang bisa diambil di sini. Lalu yang tidak kalah penting itu adalah cek tema, topik, artikel yang terbit terbaru. Ya. Jadi Bapak Ibu, jurnal itu dinamis, baik itu aturannya, baik itu formatnya ataupun tata caranya itu dinamis, artinya bisa berubah setiap saat. Nah oleh karena itu kita tidak bisa mengatur misalkan instruktur bagi autor untuk 2 atau 3 tahun yang lalu, mungkin sekarang sudah berbeda. Jadi harus yang terbaru. Nah kemudian untuk contoh saja mungkin bisa lebih membantu Bapak Ibu itu adalah mengambil artikel yang diterbitkan atau yang dipublish pada isu terakhir. Ya. Nah ini bisa digunakan untuk contoh dan juga mungkin termasuk tema-tema yang akan di Bapak Ibu ambil di situ. Misalkan seperti itu. Ya. Nah untuk ini guide co-author ini adalah biasanya di dalam halaman pertama itu biasanya muncul gitu ya. Jadi di sini ada tulisannya, kemudian tinggal klik aja, lalu di situ bisa diambil dalam bentuk apakah itu dalam bentuk PDF atau mungkin dalam bentuk HTML dan seterusnya. Nah, ini kalau di jurnal IGC ya dan atau di IGC ini juga ada yang berikutnya. Kok beda di sini juga? Oh, ya jadi ini di sini ada juga author guidelines gitu. Ini bisa digunakan. Lalu ini juga informasi yang Bapak Ibu harus dibaca gitu ya. Oke, jadi saya kira untuk mengambil
author deadline itu bisa diambil di situ, silakan berikutnya. Nah, kemudian ini contoh bagaimana kita harus memperhatikan ya ruang lingkup jurnal di guideline for author itu ya. Jadi Journal of Environmental and Chemical Engineering publish full length original research paper, short communication review, bla 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 dan seterusnya. Nah, kemudian yang di cover itu adalah prinsip berbagai macam terkait dengan lingkungan ya, environmental processes, kemudian remediation dan seterusnya. Itu bisa dilihat di situ ya. Jadi yang kemudian bisa disesuaikan, ditotokkan, cocok nggak ya topik saya di sini jadi ini GACA ya, call for paper that cover the following fields. Jadi mengcover semua topik-topik. Jadi setiap jurnal pasti ada. Jadi kita tinggal pilih salah satu dari jurnal dari ini. Kalau cocok ya sudah, berarti dari sisi konten menurut kita itu cocok gitu ya. Paling tidak menurut yang autornya. Belum tentu bahwa itu nanti akan dilihat oleh kita. Next. Ya, seperti tadi sudah saya sebutkan bahwa kelengkapan dokumen pada saat sebelum submit ya, ini ada beberapa yang perlu dipersiapkan ya. Pada umumnya itu adalah email address, full postal address. Jadi walaupun sekarang sudah nggak pakai kirim-mengirim lewat kurir gitu, tapi masih juga diberikan ini kan apa? Karena bagaimanapun untuk ngecek ketika nanti ada apa-apa itu biasanya langsung lewat ini. Ya. Nah, kemudian yang tidak kalah penting bagi Bapak Ibu ketika mau sebelum mensubmit begitu, ya. Jadi ini itu harus diupload, ya. Adalah include keyword itu biasanya jadi pertama itu belum mengupload dokumen itu sudah diminta untuk menjadi metadata atau untuk untuk profil kita sebagai author, yaitu keywordnya apa, kemudian kadang-kadang gambar ya. Kalau di Elsevier itu kadang-kadang kita highlight note, kita juga diminta untuk menuliskan highlight word atau highlight figure atau highlight table, itu bisa dimasukkan juga di situ. Nah, kemudian ini di dalam manuskrip ya, yakinkan bahwa semua gambar dan tabel itu yang ada yang disajikan itu adalah sesuai dengan yang ada di dalam teks, kemudian juga diacu ya. Ada tidak banyak, tapi ada beberapa, misalkan ada gambar, tetapi gambar ini tidak diterangkan di dalam teks. Jadi gambar satu itu apa? Memang disebutkan gambar satu adalah misalkan foto sampling gitu ya. Tetapi di dalam teks itu tidak ada keterangan yang mengacu pada gambar itu. Toh sudah tahu Pak kalau itu gambar sampling gitu ya. Tapi walaupun itu sudah tahu bahwa itu gambar sampling, tapi di dalam teks itu harus disajikan bahwa kami melakukan sampling melakukan di daerah ini, dan salah satu proses sampling dapat dilihat di dalam gambar itu. Jadi tetap ada koneksi antara gambar maupun tabel, itu harus disebutkan. Gitu. Ya. Tidak hanya dalam figur tabel, tapi juga di dalam semua. Artinya apa yang ada di baik tabel maupun gambar. Oke. Kemudian ini warna
dan gambar itu juga perlu diperhatikan. Ya mungkin sekaligus gitu aja bahwa pengalaman kami sebagai editor di jurnal itu autor kadang-kadang tidak peduli dengan gambar, dengan tabel, ya. Gambarnya itu pengennya asli, nggak boleh dirubah-rubah gitu ya. Akhirnya apa? Ada aksis, ada ordinat yang tidak terbaca, kemudian keterangannya, skalanya nggak jelas, itu ya udah langsung tempelkan aja, kemudian dikirim gitu. Ya. Nah, padahal kan artikel ini kan nanti akan dibaca oleh orang yang belum tahu tentang gambar itu, kemudian belum biasa. Mestinya ya harus diedit dulu gitu. Kalau skalanya itu nggak jelas ya dibuat, mungkin secara manual atau bagaimana. Tetapi yang tidak boleh diubah kan apa? Kan gambarnya saja atau kurvanya atau spektranya itu memang tidak boleh diubah. Tapi kalau skala dalam artian diperjelas gitu, kemudian ordinat juga keterangannya itu tidak ada apa-apa, dan itu menjadi harus justru malah menjadi lebih jelas itu. Sehingga ketika nanti dipublish itu kemudian terbaca gitu. Jadi banyak sekali artikel-artikel yang sudah dipublish untuk jurnal-jurnal bernama yang kita di Indonesia itu nggak terbaca aja ditampilkan gitu, ya. Jadi nggak kurang komunikatif gitu. Nah, termasuk tabel, karena tabel itu disajikan dalam bentuk papas foto atau image gitu. Tabel itu harus diketik kemudian dijadikan satu dalam pengertian dengan program teksnya, tidak dalam bentuk image, ya. Oke, kemudian suplemen file juga perlu diperhatikan. Kemudian graphical abstract ini yang tadi saya sebutkan, kalau di Elsevier biasanya kita diminta untuk highlight file atau jadi ketika orang membuka judul itu di situ sudah ada ilustrasi gambar, mekanisme reaksi atau mungkin sampling atau apa itu sudah jadi biasanya diminta. Next. Oke. Ya. Perhatikan di dalam manuskrip sebelum disubmit, kita akan sekarang dipermudah dengan dengan program misalkan untuk cek spellingnya, kemudian grammarnya gitu. Masih banyak juga ya kita menerima manuskrip itu yang belum bisa terbaca dalam artian sesuai standar bahasa Inggris yang ini kan levelnya internasional, jadi harus bahasa. Salah satunya adalah memang yang paling banyak adalah bahasa Jerman pun ya, bahasa internasional yang lain tapi mungkin yang paling banyak adalah bahasanya. Jadi tolong perhatikan bahwa spelling, kemudian grammar, kemudian semua referensi itu harus disebutkan, yang diatur di teks atau di dalam naskah harus ada di dalam referensi, daftar referensi, di daftar referensi harus ada itu. Makanya sebaiknya kita menggunakan program untuk atau software gitu ya. Tetapi mungkin kalau misalkan tidak ya memang harus agak kerja lebih sedikit, agak keras gitu. Tapi yang penting intinya adalah bahwa antara yang disitasi dengan yang ditulis dalam referensi itu harus sama gitu ya. Kemudian ya ini referee suggestion, kemudian beberapa jurnal policy, termasuk mungkin harus ada konflik of interest segala macam. Terutama kalau yang dari farmasi, dari kesehatan itu ada yang kita kenal dengan mungkin karena kan sering menggunakan binatang atau hewan percobaan, bagaimana bahwa ketika melakukan eksperimen itu apakah sesuai dengan kode etik atau tidak. Kalau belum atau kalau tidak, makanya nanti ada yang disebut dengan clearance gitu ya, etika atau artinya bahwa penelitian ini sudah memenuhi persyaratan etika seperti itu.
Oke, next. Ya, tadi seperti tadi saya sebutkan bahwa etika di dalam publikasi, kemudian klarifikasi, declaration, bahwa verifikasi bahwa artikel ini tidak dalam proses. Jadi bukan berarti bahwa artikel ini sebelum yang disubmit itu begini. Boleh bahwa Bapak itu mensubmit artikel yang dulu sudah disubmit di jurnal lain tetapi ditolak, ya nggak apa-apa, itu kemudian diperbaiki sesuai dengan saran mungkin dari jurnal yang sebelumnya, lalu setelah itu kok nggak sesuai dengan jurnal ini, kemudian ada yang lebih cocok disampaikan di situ, itu boleh, tetapi sudah clear dan sudah jelas bahwa ini tidak ada proses review. Tetapi ketika kita masukkan atau kita submit lalu kemudian belum ada jawaban, kok lama sekali sih kok jurnal ini nggak profesional, sudah lama nggak ada respon apa-apa gitu. Nah kemudian nggak sabar, tidak ada perubahan apa-apa lalu disampaikan ke jurnal yang lain. Nah itu yang tidak diperbolehkan. Ditanyakan dulu pada jurnal yang pertama, apakah ini sudah prosesnya seperti apa. Kalau perlu, kalau memang nggak yakin dengan proses review yang di jurnal pertama, tarik aja nggak apa-apa. Bahwa kami tarik karena alasan apa gitu. Kemudian kalau sudah ditarik, sudah diinformasikan, baru boleh. Gitu. Artinya bahwa kita tidak boleh secara paralel sampai artikel yang sama. Gitu. Ya. Copyright, kemudian open access. Nah, open access ini maksudnya adalah bahwa kadang-kadang kalau kita submit ke jurnal yang misalkan Elsevier gitu, itu tidak open access. Kalau mau open access itu kita harus membayar dan nggak sedikit ya, bisa 31.000 berapa gitu, bisa euro dalam bentuk euro atau dalam bentuk US, sangat tinggi ya. Nah sehingga kalau kita, tapi biasanya reputasinya tinggi jurnal itu. Jadi yang bisa membuka itu hanya yang melangganan saja. Kemudian tetapi ada jurnal seperti IJC itu open access, jadi siapapun bisa, karena memang sedang promosi supaya menaikkan reputasinya. Tapi kalau sudah naik reputasinya kemudian jual mahal gitu. Tapi kalau sekarang masih proses promosi baru ini biasanya ya bebaskan saja supaya nanti banyak yang membaca dan banyak yang menginspirasi. Ya. Baik, kemudian online nah di online submission silakan lanjut. Oke, termasuk bagaimana ukuran manuskrip panjang atau maksudnya berapa halaman, berapa kata, itu ada sebenarnya di dalam slide. Jadi tolong Bapak Ibu nanti perhatikan ketika sebelum menulis atau menyusun, apalagi sebelum submit surat. Silakan. Next. Oke, tadi tabel saya kira sudah ya. Jadi jangan sampai kemudian antara tabel, figure, caption, artinya penjelasan itu kemudian tidak sinkron dengan yang ada di teks. Kemudian referensi saya kira tadi sudah saya singgung bagaimana bahwa di dalam daftar referensi atau daftar pustaka itu harus sama dengan yang selanjutnya. Next. Baik. Ya. Jadi mungkin tahapan bagaimana kalau kita mau submission setelah kita punya manuskrip, sudah punya kira-kira calon reviewer yang kita usulkan, kita sudah punya surat pengantar, kita sudah semuanya lengkap gitu ya. Lalu bagaimana kita submission? Sebagian besar sekarang submission itu harus online, jadi tidak boleh lewat email atau tidak akan diterima lewat email aja.
ya. Kecuali memang ada beberapa yang masih. Tapi Bapak saya JC ini sudah semuanya harus lewat online. Nah, bagaimana caranya? Simpel atau sederhana. Yaitu pertama dibuka webnya, lalu kita buka online submission. Jadi klik aja di online submission. Nah, setelah itu kemudian akan di dalam nanti setelah ketika kita online submission itu ada beberapa jurnal yang harus registrasi. Maksudnya gimana? Jadi kita harus registrasi sebagai autor. Sebelum kita registrasi belum bisa masuk online, belum bisa submission. Tapi ada juga yang tanpa registrasi lalu bisa submission. Ya, cermati IJC itu harus registrasi. Kalau sudah registrasi maka kita bisa punya account, punya username dan punya password gitu. Ya. Kemudian kalau sudah misalkan kita sudah registrasi, kemudian kita sudah mendapatkan username, kita punya password, lalu masuk ke karena baru ya kita harus masuk kemana? Ke new submission. Jadi merupakan submission yang baru. Ya. Lalu ikuti sesuai dengan petunjuk yang ada di dalam ini. Misalkan judulnya apa, autornya siapa, institusinya siapa, mana, abstraknya bagaimana, keyword, referensi. Ini biasanya yang harus diunggah duluan. Harus dituliskan. Kalau itu nggak bisa itu bukan di-upload, tapi diketik. Tapi karena ngetik lama gitu, biasanya kita sandingkan dengan file manuskripnya, kemudian copy paste gitu aja. Jadi itu bisa. Jadi misalkan judulnya apa, nggak usah ngetik, kita ambil dari manuskrip, copy, kemudian paste. Ya. Kemudian keywordnya juga demikian, dari keyword di dalam manuskrip kita copy di situ. Itu sudah bisa. Jadi sangat mudah. Nah, kemudian referensi juga demikian. Jadi dari manuskrip ada referensi, kita copy lalu kita tempelkan di bagian untuk meminta referensi. Nah, kemudian jika kita sudah lengkap, sudah yakin lengkap, maka baru kita submit. Jadi klik aja di dalam menu. Ya. Oke. Nah, setelah itu apa yang kita lakukan? Kita cek apakah sudah betul-betul masuk atau belum. Kalau di Elsevier kemudian kadang-kadang kita bisa cek apakah ini dapat kita cek dalam bentuk PDF gitu ya, atau kita print dalam bentuk PDF sebagai bukti bahwa kita sudah submit gitu ya. Nah, kalau sudah submit lalu apa? Ya kita tinggal berdoa, ada banyak doanya dengan harap-harap termasuk gitu ya. Tetapi ya kalau sudah terbiasa ditolak gitu ya, itu kelihatannya tenang-tenang aja, biasa saja. Jadi nggak usah cemas gitu ya. Kalau ditolak sama cewek, itu mungkin jadi biasanya kalau dalam waktu ini, kalau jurnal-jurnal yang umum gitu ya, dalam waktu 1 hari, 2 hari, 3 hari nggak ada jawaban, itu biasanya kita mulai mulai nyicil ayam gitu ya. Oh, berarti ini prosesnya jalan terus gitu ya. Bukan berarti bahwa itu langsung diasetin ya, tapi masih paling nggak itu. Jadi proses di dalam dapur jurnal itu. Jadi ketika ada artikel masuk gitu, nanti akan diterima oleh bagian administrasi. Kemudian nanti ini cocoknya masuk ke editor siapa. Jadi editor itu sesuai dengan bidangnya. Misalkan Pak Idam itu organik, saya di organik, kemudian Pak Budi di analitik gitu. Jadi kalau ada artikel masuk, oh ini analitik, masukkan ke Pak Budi sebagai editornya. Nah, editornya itu nanti pertama akan ngecek ini kontennya bagaimana, kemudian bahasanya bagaimana. Kalau bahasanya itu sudah jelek, nggak bisa dibaca, lalu dikembalikan ke autor
dengan bisa, kalau kami biasanya tidak kemudian rejected tapi resubmission, jadi tolong diperbaiki nanti dikembalikan kalau kontennya memenuhi. Tapi kalau kontennya sudah nggak sesuai, artinya dalam artian nggak cukup, nggak layak untuk dipublish, kemudian di reject. Jadi dalam waktu 1 hari, 2 hari, 3 hari itu kalau di jurnal yang sudah profesional itu biasanya kemudian tahu, oh ternyata di dalam waktu dekat itu kemudian kalau tiba-tiba dalam waktu 1-2 hari kok sudah ada balasan, itu berarti ditolak biasanya gitu. nggak mungkin atau paling nggak resubmit supaya melengkapi atau supaya merevisi. Tapi kalau yang dalam 1-2 minggu, 3 minggu kok nggak ada, oh berarti dalam proses review biasanya begitu. Nah, dari setelah itu nanti biasanya kita kemudian apakah accepted, kemudian minor revision atau major revision atau rejected. Jadi bisa saja dalam waktu 1 bulan itu kok nggak ada balasan, tahu-tahu di reject, bisa saja. Ya. Nah, oke, jadi barangkali itu silakan berikutnya. Sudah. Ya, jadi kemudian ketika ini mungkin waktunya sudah masih oke. Jadi ketika ini Bapak Ibu tadi sudah mendapatkan balasan dan balasannya itu bukan rejected, kemudian revision, itu kita juga sudah alhamdulillah gitu ya, bahwa tidak di reject. Kemudian, nah biasanya tapi sangat sedikit sekali kemudian accepted accepted atau artinya apa adanya itu langsung diterima. Accepted itu jarang gitu ya. Biasanya itu pasti ada apakah itu minor atau major revision gitu ya. Nah, ketika ada major atau ada revision gitu ya, tolong Bapak Ibu itu jangan kemudian hanya merevisi lalu disubmit lagi atau diupload lagi, tapi tolong dilengkapi ya. Mungkin tidak spesifik diminta untuk ini ya, tetapi secara otomatis itu harus menjadi tugas kita sebagai author. Ketika ada revisi itu biasanya akan ada komen-komen gitu. Nah, setiap komen itu harus Bapak Ibu respon gitu. Responnya bagaimana? Kalau ini setuju, ya Bapak Ibu bilang setuju, kemudian direvisi. Kalau tidak, Bapak Ibu harus memberi argumentasi alasannya apa gitu. Ya, jadi jangan hanya misalkan saya biasa menerima bahwa ini sudah kami perbaiki sesuai dengan syarat, tapi tidak ada tidak ada catatan, tidak ada note seperti apa perbaikannya atau revisinya itu gimana, itu enggak jelas. Jadi ini contohnya, jadi ini adalah komen dari reviewer. Kadang-kadang lebih banyak, lebih panjang daripada yang kita edit, tidak apa-apa gitu. Karena memang ada reviewer yang betul-betul teliti, ada betul-betul strict gitu. Karena memang dia punya tanggung jawab moral untuk mengembangkan. Jadi kalau yang dipublish itu nanti salah, padahal itu bidang kita, nanti kita punya punya ini ya, rasa salah gitu. Itu kayak gitu itu publish gitu. Jadi betul-betul bahwa ini ada komentar yang begitu panjang dan detail sampai substansi, bukan hanya bahasa, bukan hanya format, tapi pada substansi. Lalu ini adalah apa? Ini adalah responnya, ya, respon dari author. Nah, nanti setelah itu dikembalikan, ketika nanti reviewernya itu apakah editor atau reviewer itu bergantung urusannya dapur jurnal ya gitu. Nah, ketika itu bisa diterima, kemudian nanti biasanya lalu ada daftar disubmit ulang atau di-upload ulang. Nah, kemudian ada balasan, mudah-mudahan dari revisi tadi menjadi accepted. Biasanya seperti itu. Ya, oke, silakan lanjut. Nah, kira-kira demikian Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang mungkin share saja, bukan saya memberi belajar pada Bapak Ibu, tapi share bagaimana pengalaman kami ketika mengelola ini dan juga sekaligus ketika kami menjadi author di beberapa
Saya kira demikian. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Dapat kita menjelaskan kepada Pak Idam untuk mungkin ada yang ditanyakan atau ada tanggapan dari Bapak. Oke, terima kasih Profesor Puryono. Berikan keterangan untuk beliau. Langsung saja kita buka sesi pertanyaan. Dua pertanyaan terlebih dahulu. Ibu yang di sebelah selatan dan Bapak di sebelah utara. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Desmi dari matematika. Yang ingin saya tanyakan Pak, tadi kan ada namanya cover letter. Tapi kan kalau kita memasukkannya itu berupa dengan cara online, itu kan udah ada item-itemnya itu, misalnya kan manuskrip kita tinggal upload gitu Pak. Jadi apakah yang untuk cover letter ini juga ada itemnya tinggal upload, atau kita gabungin filenya dengan manuskrip atau bagaimana Pak? Terus begitu juga dengan yang respon dari author untuk hasil reviewer tadi Pak. Apakah kita gabungkan dengan yang hasil yang udah kita revisi atau gimana? Yang kita ubah kita perbaiki atau bagaimana? Kemudian tadi seperti yang Bapak sampaikan tadi, ada suatu program yang kita bisa cek grammar sama spellingnya. Nah, kalau bisa apa Pak programnya? Terima kasih Pak. Baik, mungkin supaya tidak lupa itu, jadi yang ada tiga hal ya yang ditanyakan. Yang pertama tentang yang terakhir tadi itu mungkin Bapak Ibu pernah mendengar istilah Mendeley gitu. Ya, kemudian mungkin bisa terpikir karena bisa tahu Mendeley kemudian apa Pak? Diberi ada satu lagi citasi. Endot, kemudian Mendeley, kemudian mungkin ada yang lain gitu yang saya itu pernah pakai Mendeley, tapi kalau kadang-kadang kan kita itu gini, nulis referensi itu kan kadang-kadang nggak perlu punya artikel aslinya gitu loh. Padahal kalau Mendeley itu harus kita punya database tentang artikel itu, kalau enggak ya dari internet gitu ya, dari searching dari sana. Sehingga kadang-kadang terlalu lama kan. Padahal kadang-kadang kita tinggal ambil dari mungkin artikel sebelumnya yang mempunyai data pustaka atau referensi yang sama, tapi kita nggak punya misalnya. Ini sebenarnya nggak baik sih sebetulnya. Uang review kok nggak punya artikel aslinya gitu ya. Tapi faktanya memang seperti itu. Kadang-kadang kita nggak punya, lalu kita ambil dari artikel sebelumnya atau mungkin dari apa yang sudah kita tulis sebelumnya, kemudian kita copy, tempelkan di situ. Nah, kalau enggak ya, kalau pakai program itu harus harus punya artikelnya itu yang. Kemudian yang terkait dengan cover letter, ya ada beberapa gaya atau style gitu. Jadi ada yang memang itu nanti masuk di suplemen file, ya. Suplemen file itu yang bisa diisi dengan salah satunya cover letter tadi. Tapi kalau tidak, ya Bapak Ibu nanti bisa menyatu di page pertama sebelum manuskrip, itu bisa. Jadi bisa dua kemungkinan. Kalau tidak ada keterangan atau tidak ada permintaan untuk mengupload suplemen file, tapi yang diminta hanya manuskripnya, nah ya kita tempelkan di dalam di dalam page pertama dari manuskrip. Termasuk apa? Termasuk respon tadi. Respon itu kadang-kadang ya mungkin saya bisa memahami bahwa kadang-kadang tidak ada tempatnya Pak untuk menyajikan respon dari autor itu. Nah, saya menyarankan Bapak Ibu nanti di
dijadikan satu file dengan manuskrip, misalkan terutama barangkali sama dengan itu di depan atau di halaman pertama gitu. Jadi nanti ketika itu dibuka oleh editor atau kemudian dikirim ke reviewer, itu nanti bisa kemudian bisa melihat ternyata dia sudah merespon baik dan itu kemudian bisa diterima. Kalau sudah diterima kan kemudian ada keputusan. Jadi saya kira begitu Bu. Jadi silakan aja. Jadi masing-masing jurnal kadang-kadang memang beda-beda, tapi bedanya tidak hanya beda tipis saja. Jadi nggak perlu pusing atau tidak perlu jenuh, tapi termati aja sesuai dengan saran atau petunjuk dari sistem yang Bapak Ibu nanti lalui. Oke, ke pertanyaan selanjutnya, silakan. Terima kasih atas waktunya. Saya Firda Tambunan dari Universitas Papua, Manokwari. Yang ingin saya tanyakan Pak, sebenarnya dua kali sama sebenarnya dari jawaban Bapak tadi. Karena kalau yang model online sekarang itu kan sudah pas, jadi kita seperti isi buram itu kan Pak. Apakah kalau kita sertakan komen tadi, respon tadi, itu apakah pas atau lebih baik kita lewat email saja ke editornya gitu Pak? Itu yang pertama. Untuk cover letter kemarin juga saya kebetulan baru saja submit 2 ini juga memang nggak disebutkan cover letter. Jadi saya juga lupa ini ada cover letter. Mungkin kalau offline mungkin ada, kalau online kelihatannya sekarang sudah tidak. Tapi memang urgensi kalau kemarin saya disuruh masukkan di abstrak bagian bawah Pak. Itu disuruh nambahin urgensinya apa. Terus yang pertanyaan ketiga pertanyaan kedua dari saya itu untuk lama review itu apakah kita bisa memperkirakan? Jadi saya kemarin kebetulan satu di Q2, satu di Q4. Yang Q4 itu hitungan hari sudah dijawab. Yang Q2 itu 5 bulan saya baru dikomentari gitu. Jadi waktu itu sempat pagi saya rencanakan sama promotor untuk kita tarik. Kebetulan belum saya tarik, siang dijawab saya, syukur belum saya tarik gitu. Karena sudah 5 bulan sama sekali tidak ada respon. Maksud saya, bagaimana kita bahwa nanti ini under review itu di-reject atau under review itu dikoreksi gitu lah Pak. Karena takutnya sudah lama nunggu ternyata reject langsung gitu. Apa yang harus kita lakukan dengan utamanya waktu review gitu untuk berapa khusus nih? Terima kasih. Terima kasih Pak dari Profil Bapak. Kedokteran hewan Pak. Terima kasih. Begini Pak, kalau pengalaman saya terkait yang pertama mengenai cover letter, ya monggo. Memang sekarang itu macam-macam cara upload, kadang-kadang tidak diperlukan, tapi saya kira kalau misalkan masih dimungkinkan ada slot atau ada menu yang bisa kita masukin untuk mengirim cover letter, itu saya kira juga tidak ada jeleknya, misalkan kemudian kita masukkan di situ ya. Nah kemudian terkait dengan respon tadi, kalau menggunakan lewat email itu saya khawatirnya itu nanti tidak terbaca dan itu tidak terarsipkan di dalam sistem OJS-nya Pak, atau sistem jurnalnya itu. Jadi saya menyarankan jangan melewati email. Kalau melewati email tapi di dalam di dalam sistem online-nya itu juga ada. Kalau double sih nggak apa-apa gitu. Hanya ada email itu sebagai notifikasi bahwa kami sudah mengirim revisi, misalkan seperti itu. Lalu respon-responnya ada di dalam. Jadi kalau nggak ada tempat untuk mengirim atau untuk mengupload revisi respon dari revisi atau respon untuk reviewer gitu. Seperti tadi saya sarankan jadikan satu dengan artikel ya atau naskahnya itu tapi di depan itu. Kalau betul-betul nggak ada. Tapi kalau
kalau mau dikirim lewat email itu boleh, tetapi itu merupakan double aja atau duplikasi aja. Ya, jadi mereka akan mendapatkan informasi baik itu online maupun secara offline. Tadi artinya secara email tadi. Silakan nggak apa-apa, tetapi jangan hanya email saja. Gitu. Mungkin saran saya seperti itu. Nah, kemudian terkait dengan submission yang sudah lama. Betul Pak, bahwa saya juga mengalami dan merasakan begitu susahnya mencari reviewer yang pertama adalah bidangnya sesuai, kemudian yang kedua yang bersedia gitu. Ya. Jadi editor itu sebagai pintu pertama itu akan memilih dari sisi konten dan sisi dari kredibilitasnya naskah itu. Kalau secara umum bisa dibaca, ya artinya tidak terlalu parah lah artinya bahasa Inggrisnya misalkan. Kemudian kontennya itu ada di ruang lingkupnya atau sesuai atau cocok dengan jurnal. Kemudian ini prospektif, kelihatannya nanti akan disita banyak karena banyak yang meliti. Nah, biasanya itu kemudian dilempar ke reviewer. Nah, ketika dilempar ke reviewer, itu yang kita tidak bisa kontrol. Jadi editor itu nggak bisa kontrol. Jadi maksudnya tidak bisa kontrol itu kadang-kadang itu sudah kita kirim tapi nggak dibales-bales. Ya. Nah, kita sudah memberi waktu misalkan 3 minggu atau 1 bulan gitu. Ya, harapannya 1 bulan itu nanti sudah jadi, tapi ternyata walaupun mereka katakan sanggup itu bisa mundur-mundur. Jadi saya bisa memahami bahwa bisa ada jurnal sampai 5 bulan kemudian baru muncul. Bukan berarti bahwa ketika kita submit lalu dalam waktu 1 minggu, wah jurnalnya bagus, dalam 1 minggu sudah diterima, sudah direspon dan langsung accepted tanpa apa-apa gitu. Itu justru malah kita bertanda tanya dengan jurnal itu. Kemudian Bapak Ibu suruh bayar gitu. Ya, bayar sekian nanti akan dipublish gitu. Dalam 5 hari atau 1 minggu itu sudah ada respon dan itu diakses tanpa ada revisi itu justru malah kita harus ada tanya besar terhadap kualitas atau reputasi jurnal tersebut. Nah, terkait dengan itu kalau kami nyarankan ketika Bapak itu nggak sabar kemudian belum ada respon, saya kira Bapak bisa berhak untuk tarik saja nggak apa-apa. Jadi itu sudah sekian setelah bulan tidak ada respon, kemudian ditanyakan dulu gitu ya. Kalau ditanyakan kemudian tidak dibales, kemudian tidak yang kemudian ditarik saja. Karena setelah Bapak menggunakan menarik itu, lalu kemudian Bapak kesambut yang lain itu nggak ada masalah. Tapi kalau belum ditarik kemudian Bapak nanti disambut ke jurnal lain, itu nanti ketika dua-duanya muncul itu bisa menjadi masalah dan itu nanti Bapak juga secara etika mungkin dipersalahkan. Mungkin itu Pak yang dapat saya sampaikan. Silakan kami buka 2 penanya. Seperti ya Ibu, satu lagi silakan. Ada lagi? Oke, silakan Ibu. Di depan dulu. Oh iya, di belakang dulu. Silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Setia dari UGM Pak. Yang pertama saya ingin menanyakan, sejauh yang saya tahu kalau misalnya kita mau mengirim manuskrip itu kan kita beberapa itu kan ketiknya di Word gitu Pak. Nah di situ kan juga ditampilkan berbagai macam gambar. Nah yang saya tanyakan, ketika editor itu tepatnya editor gambar itu menentukan layout dari jurnal kita itu kan kadang-kadang itu tidak sesuai dengan keinginan kita. Jadi kayak ada miss gitu loh.
perlukah kita mencantumkan gambar dalam hal ini itu bisa dalam bentuk hasil data atau tabel di file CP yang lain. Nah, tapi kalau misalnya kita submit itu kan di situ tidak disediakan kita untuk mengupload jenis file yang lain. Nah, itu bagaimana Pak? Kemudian yang kedua, perlukah kita itu mencantumkan hasil data-data yang mendukung dari data-data yang kita sebutkan di gambar, baik tabel ataupun olahan data dalam gambar. Ya, terima kasih Pak. Yang pertama terkait dengan menyajikan atau mengupload data atau gambar gitu ya. Itu mungkin saya juga masih perlu konsep klarifikasi. Maksudnya gambar yang menjadi menyatu dengan naskah, atau itu hanya sebagai suplemen atau sebagai semacam appending atau lampiran. Kalau sebagai lampiran saya kira tidak perlu dimasukkan atau tidak perlu diupload atau tidak perlu disubmit. Tapi yang dalam bentuk gambar atau data yang itu betul-betul ini yang akan kita sajikan di dalam naskah. Nah, sekarang itu kalau tidak salah saya mungkin hanya pengalaman saya sih, mungkin tidak bisa mengatakan bahwa semuanya itu pengennya itu sekarang semuanya jadi satu. Jadi naskah. Kenapa? Mengedit itu sekarang bukan hal yang baru. Kalau dulu itu kenapa kok dipisah antara naskah dengan gambar atau tabel? Karena dulu belum ada teknologi informasi atau teknologi cara mengedit. Itu mereka edit jadi naskahnya kemudian baru dimasukkan. Tapi sekarang itu sudah bisa diedit bareng. Jadi sekarang lebih mudah. Oleh karena itu biasanya dijadikan satu gitu. Kemudian dulu juga antara gambar tabel itu ditaruh di belakang begitu, atau mungkin terpisah begitu, kemudian naskahnya sendiri. Nah, sekarang itu malah justru repot, terutama bagi reader itu nanti harus melihat naskah lalu dia melihat gambar dari halaman yang berbeda, dan itu nggak nyaman gitu. Sehingga cenderung sekarang itu menyatu gitu di situ. Nah, jadi kalau menurut saya itu dijadikan satu saja di dalam naskah. Menurut saya seperti itu. Kalau misalkan di situ ada file yang, tapi perhatikan sekali bahwa tolong dicek atau saran-saran atau tahapan-tahapan atau permintaan-permintaan di dalam online atau sistem itu tolong diperhatikan juga begitu ya. Saya mengatakan ini karena pengalaman saya aja, tapi kalau kadang-kadang setiap jurnal mempunyai gaya yang beda-beda gitu. Nah, ini tolong diperhatikan. Nah, kemudian yang kedua terkait dengan gambar yang disajikan, maksudnya disajikan di mana itu? Di papernya itu beda begitu. Oh ya, biasanya data-data yang detail, data-data yang sangat mungkin seperti apa yang di itu saya kira tidak menurut saya kalau tidak perlu di-upload. Nah, itu barangkali nanti akan bisa sertakan atau disajikan atau diberikan ketika misalkan ada pertanyaan yang perlu bukti. Misalkan ketika direview kemudian ada permintaan ini apakah benar data seperti ini, nah baru kemudian di-upload. Tapi ketika ketika masih dalam proses submit kemudian belum ada permintaan, kalau menurut saya yang disajikan itu atau yang ditampilkan itu adalah yang ini saja, yang betul-betul nanti menjadi satu dengan naskah. Kalau saya kok menyarankan seperti itu. Secara umum seperti itu. Karena apa? Kadang-kadang kalau walaupun dikasihkan data-data yang banyak, tapi kalau itu tidak masuk di naskah, nanti editor maupun reviewer itu juga kadang-kadang tidak memperhatikan itu. Mungkin itu yang dapat saya tambahkan.
Silakan penanya selanjutnya itu di depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Poltekkes Aceh. Kemudian yang ingin saya tanyakan bahwa saya pernah memasukkan publikasi, tetapi masuknya salah. Jadi tapi salahnya itu setelah saya mendapat mendapat balasan. Nah, bagaimana cara kira-kira itu supaya awalnya saya buka estimator, setelah estimator saya pilih penyesuaian data saya dengan karena kalau tulisan saya sederhana, sehingga saya pilih yang indikatornya rendah, kemudian saya pilih yang memang sesuai dengan jurusannya, dengan domainnya, kemudian kalau nggak salah India waktu itu, terus saya pilih yang India itu dan cocok masuk, sudah kemudian submit. Setelah itu 3 mingguan, 2 minggu 3 mingguan lebih kurang, mereka mereview, artinya kan wah ini sudah normal hasilnya gitu. Tapi setelah itu dia sampaikan bisa $300. Nah artinya kan saya tuh ini enggak gitu. Tapi kan setelah 3 minggu kemudian baru saya tahu itu tidak benar. Nah bagaimana dari awal saya pemilihan awal, dari estimator, kemudian impact factornya, dari yang lainnya saya bisa langsung bahwa ini enggak gitu, enggak abal-abal. Terima kasih. Makasih. Nah, itu saya kira salah satu trik dari jurnal seperti itu. Nah, kalau yang tidak abal-abal Ibu, jadi di dalam web itu sudah dijelaskan bahwa nanti kalau accepted itu ada fee-nya, artinya harus ada charge-nya itu sekian, itu mestinya sudah ada. Tapi kalau belum itu jangan itu berarti misalkan tidak ada lalu tiba-tiba di accepted dan kemudian suruh bayar. Nah itu kita harus pertanyakan ini jurnal abal-abal atau tidak. Biasanya ya kalau misalkan kalau itu di webnya itu tidak ada penjelasan, tidak ada. Dilihat aja di webnya, kalau di JC itu ada bahwa fee-nya berapa begitu, itu ada ya. Nah saya nggak tahu kalau di situ ada. Nah ada jurnal yang memang apalagi yang sudah terindeks Scopus, kemudian Q1, Q2 itu biasanya ya tuntutannya bayarnya itu tinggi, jadi juga di atas $1.000 atau bahkan ada yang lebih dari itu gitu. Nah biasanya nggak bisa mengatakan, tapi karena susah juga ya kalau kemudian kita mengatakan ini abal-abal atau tidak, itu memang harus sesuai dari artikel. Nah artikelnya itu biasanya ya kita harus membaca. Kadang-kadang baca saya pernah membaca, membuka itu biasanya cocok dengan bidang saya. Begitu saya lihat itu dilihat aja kapan di submit, kemudian kapan di accept. Itu kan ada di dalam setiap artikel itu. Kalau jurnal yang baik itu kapan di receive kemudian accepted. Receive itu diterima atau disubmit kemudian diterima kapan. Kalau range-nya itu hanya 1 minggu, 2 minggu itu memang perlu dipertanyakan. Tapi kalau misalkan tapi kalau sampai 1 tahun pun juga dipertanyakan. Jadi mestinya kira-kira ya antara 1 bulan, 2 bulan. Tapi kalau di bawah 1 tahun itu mungkin, karena karena revisi itu kan juga kadang-kadang ada revisi. Nah, ada revisi perlu tambah data segala macam. Itu kan perlu waktu, jadi tidak bisa hanya dalam waktu 1 minggu, 2 minggu, bisa 1 bulan, 2 bulan. Jadi range-nya itu ya sekitar. Nah, kalau dari 2-3 minggu kemudian baru ada nih, saja bahwa itu kadang-kadang memang trik untuk menahan supaya tidak dicurigai dalam waktu dekat telah mengasah. Nah, kemudian kalau suruh bayar $300 itu dicek aja apakah itu memang sejak awal bahwa jurnal itu meminta untuk sampai di situ atau untuk publish di situ harus bayar atau tidak. Mungkin perlu dicek. Saya kira gitu itu yang bisa. Ini ada lagi pertanyaan silakan. Kalau tidak ada, terima kasih kepada Profesor Noriono atas materinya. Kita
beri aplaus. Oke, izinkan saya untuk memberikan penjelasan. Jadi publikasi merupakan suatu cara untuk komunikasi, kemudian pengembangan ilmu pengetahuan, dan hendaknya dilakukan secara terus-menerus dan tidak dibaik-baikin oleh persoalan administrasi. Kemudian ketika kita akan memasukkan suatu jurnal paper di dalam suatu jurnal, kita hendaknya melihat ruang lingkup dari jurnal tersebut apakah sesuai atau tidak dengan paper yang akan kita masukkan. Kemudian jangan lupa untuk melihat author guideline-nya, apa yang harus diikuti dalam jurnal tersebut. Kemudian yang penting juga adalah kita harus melihat ethical science, jangan sampai itu dilanggar. Oke, sekian dari saya.